Epictetus, salah satu filsuf stoik terhebat, pernah berkata, "Yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya." Bayangkan menggunakan kebijaksanaan ini seperti benteng pertahanan terhadap hiruk-pikuk dunia, terutama saat berhadapan dengan orang yang narsis dan sulit. Baik itu atasan yang suka meremehkan, anggota keluarga yang suka drama, atau siapapun yang tampaknya menguras semangat Anda, stoicisme adalah kuncinya. Kaum stoik memiliki senjata rahasia. Ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berdiri tegak dan tak tergoyahkan di tengah badai. Ini bukan tentang melawan api dengan api. Ini tentang membekali diri Anda dengan benteng kuat. Mengubah kebijaksanaan stoik menjadi benteng terhadap kenegatifan yang suka disebarkan oleh kaum narsisis. Kita menerapkan strategi stoik kuno kepada para monster sosial kekinian. Video ini adalah panduan Anda untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di sekitar para narsisis, menggunakan stoicisme untuk menghindari drama dan jebakan yang mereka ciptakan. Bayangkan kalau setiap drama mereka untuk mengganggu, kamu jadikan peluang untuk menjadikan kamu lebih kuat dan merasa tenang. Saatnya kamu ambil kendali biar bisa tetap tenang dan kuat walau banyak masalah. Yuk, dalami prinsip-prinsip stoik. Dengan memahami dan menerapkan keempat strategi utama ini, kamu tidak hanya akan melindungi kedamaian kamu, tetapi juga tahan banting dan gak bisa ditembus oleh seorang narsisis. Jangan melewatkan video ini. Dengan memilih untuk tetap menyimak, kamu sudah membuat pilihan yang tidak semua orang berani ambil. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu di sini untuk membuat perubahan. Sekarang, mari kita wujudkan. Pertama, persempit ruang narsisis dalam hidup kamu. Mempersempit ruang narsisis dalam hidup kamu bukan berarti mengabaikan mereka dengan harapan mereka akan menghilang, tapi tentang mendapatkan kembali energi kamu dan mengarahkannya kepada hal-hal yang benar-benar berguna buat kamu. Bayangkan pikiran kamu seperti sebuah taman di halaman rumahmu. Mau pilih menanam bunga mawar atau melihara rumput liar yang gak enak dilihat. Setiap saat yang kamu habiskan untuk mikirin tindakan atau perkataan mereka, artinya kamu sudah menghilangkan lukisan indah tentang gairah, impian, dan kebahagiaan kamu. Proses ini tidak terjadi seperti membalikan telapak tangan, tetapi setiap kamu sadar untuk fokus pada kesehatan mental kamu daripada drama mereka. Kamu sedang memilih jalan menuju diri yang lebih sehat dan bersemangat, gak buang-buang energi. Menetapkan batasan bukan sekadar langkah untuk melindungi diri. Ini adalah bentuk nyata menjaga harga diri kamu. Seperti sebuah pertandingan yang mana kamu adalah wasitnya. Kamu yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam garis batasmu. Jika narsisis mencoba melewati batas ini, ingatkan mereka tentang batasan kamu dengan tenang namun tegas. Ini bukan tentang drama perdebatan, tetapi tentang kedamaian kamu. Terkadang, ini berarti menjauh dari situasi yang menguras tenaga atau lebih sering mengatakan tidak. Ini bukan hal yang egois. Ini perlu. Proses ini mengajarkan mereka bahwa kamu tidak sedang bernegosiasi terhadap kedamaian kamu. Ingat, tidak sedang negosiasi. Dengan menyadari hal ini, kita dapat memilih untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, reaksi kita, dan kesejahteraan emosional kita. Saat kamu menjalani proses ini, ingatlah bahwa kekuatan kamu bukan tentang bicara dengan nada keras, tetapi pada keteguhan prinsip. Daripada kamu mencoba merubah atau mengendalikan si narsistik, lebih baik kamu membebaskan ruang dalam pikiran dan hati kamu, dan kamu punya energi lebih banyak dalam menggali potensi yang lebih datangin cuan. Kedamaian, kebahagiaan adalah prioritas kamu, dan cuman kamu satu-satunya yang benar-benar dapat menciptakan dan menjaganya. Kedua, membongkar topeng citra sempurna yang mereka ciptakan. Membuat narsisis membuka topeng mereka, mainnya harus halus, jangan barbar. Bayangkan kamu seorang detektif yang sudah tahu fakta sebenarnya. Dengan nada tenang dan intonasi teratur, tanyakan kembali dengan pertanyaan. Misal, kamu tahu dari mana informasi yang kamu sampaikan? Atau apa dasarnya kamu buat pernyataan tadi? Dengan sekadar mengajukan pertanyaan seperti itu, kamu bukan hanya melakukan lebih dari sekadar mencari jawaban.
kamu mengajak mereka ke tahap di mana mereka akan berpikir kembali untuk menjelaskan pernyataan tajamnya atau tuduhan fitnahnya. Ini akan mendorong mereka berpikir dan introspeksi diri mereka. Ini adalah cara yang, jika kamu lakukan dengan rasa ingin tahu dan tanpa menghakimi mereka, ini dapat membuat pemikiran yang mendalam, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kamu. Jadi kamu tahu alasan di balik kata-kata yang mereka ucapkan. Saat menyelami lebih dalam, ingatlah intinya penerimaan dari kita dan tetap fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kamu tidak dapat mengubah seseorang, tetapi kamu dapat mengubah cara kamu berinteraksi dengan mereka. Ketika seorang narsisis memulai kesombongan mereka, cobalah menganggap kalian sedang belajar sabar untuk mendengarkan tanpa mendebat mereka. Ini sudah menunjukkan kalian memilih pertempuran dengan bijak. Ini bukan membuat mereka berubah atas sikap sombongnya. Ini hanya membuat kalian gak terlalu silau dengan kesombongan mereka. Dan ini juga menunjukkan kalau kalian punya benteng kuat menghadapi ego mereka. Ingat, tujuannya bukanlah untuk mengubah si narsisis. Itu adalah tugas yang sangat berat yang melampaui sebagian besar cara manusia. Tetapi untuk mengubah bagaimana gambaran mereka tidak mempengaruhi hidup kamu. Ketiga, jangan ragu kalau kamu butuh penanganan psikiater atau psikolog. Menghadapi orang narsistik rasanya kayak terjebak dalam drama yang gak ada habisnya. Tapi solusinya bukan dengan marah-marah atau debat terus. Justru perubahan besar datang waktu kamu mulai fokus ke diri sendiri. Disitulah kekuatan kamu sebenarnya. Datang untuk terapi ke psikiater mungkin terdengar agak berlebihan, tapi sebenarnya ini langkah besar yang bisa bikin hidup kamu berubah total. Terapi itu soal berani melihat ke dalam diri, jujur sama luka, dan bagian-bagian yang selama ini kamu hindari. Di ruang terapi, kamu bukan lagi bertarung sama orang lain, tapi berjuang untuk tenangin hati sendiri. Kamu bakal sadar, cari pengakuan dari luar itu cuman ilusi, gak akan pernah cukup kalau kamu belum berdamai dengan diri sendiri. Mulai terapi itu seperti membuka pintu baru yang selama ini tersembunyi. Bukan buat mengubah si narsis, karena kamu gak bisa kontrol dia. Tapi kamu bisa kontrol satu hal, diri kamu sendiri. 4. Lindungi ruang mental kamu dengan mengendalikan reaksi kamu. Berurusan dengan orang narsistik itu seperti lagi di tengah badai. Mereka suka bikin kamu emosi karena itu bikin mereka merasa berkuasa. Tapi disinilah kekuatan kamu sebenarnya. Kamu bisa pilih bagaimana cara kamu merespons. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah bilang, kalau kamu memilih untuk tidak merasa disakiti, maka kamu tidak benar-benar disakiti. Artinya, jangan kasih mereka kekuatan dengan menunjukkan kamu terganggu. Bayangin mereka terus lempar provokasi, sindiran, bahkan manipulasi. Tapi kamu tetap tenang, gak terpengaruh. Seperti ombak yang terus menerjang tebing, tebing itu tetap berdiri kokoh. Mengendalikan reaksi bukan berarti kamu menahan emosi, tapi kamu sadar bahwa emosi itu ada dan kamu memilih untuk nggak langsung bereaksi. Kamu ambil jeda, tarik napas dan putuskan. Aku lihat kamu, tapi aku nggak akan main sesuai aturanmu. Jeda ini penting. Ini momen di mana kamu milih untuk tetap damai, bukan drama. Dan untuk bisa sampai titik itu, kamu perlu latihan. Latih kesadaran diri, latih ketenangan. Biasakan refleksi harian. Bukan sebagai beban, tapi sebagai cara kamu menjaga kesehatan pikiran kamu. Saat kamu bisa tetap tenang meski situasi kacau, kamu nggak cuma melindungi ruang pikiranmu, tapi juga upgrade diri kamu. Kamu buktikan bahwa satu-satunya yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kamu, ya kamu sendiri. Itu bukan cuma kekuatan, tapi juga bentuk kebebasan. Hari ini kamu udah belajar gimana cara menghadapi orang narsistik tanpa harus ikutan drama mereka. Kamu bukan cuma bertahan, tapi tumbuh lebih kuat. Seperti pohon besar yang tetap berdiri di tengah badai karena akarnya dalam. Itu kamu. Dengan kesadaran diri dan ketenangan sebagai fondasinya. Kalau pesan ini menyentuh kamu, tekan tombol like, bagikan ke temanmu yang lagi hadapi hal serupa, dan tulis di komentar. Kedamaian saya tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai bentuk komitmen kamu buat tetap pegang kendali atas diri sendiri.